Ibu minta anak-anakku berdiri semua. Kaki dulu nanti dulu tanya semakin. Ya baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan speaking dulu ya. Iya. Iya. Abata buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Ha-ha. Ya tekan terus. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ke kelasnya naik dulu siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita berdoa supaya apa? Pembelajaran hari ini kita bisa serap dengan baik. Iya, kita juga berterima kasih kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat bersekolah. Kalau kita dikasih sakit, kita tidak boleh datang ke sekolah, tapi kita harus berterima kasih, bersyukur karena kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Ya baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Iya, apa itu? Iya, ada yang masih ingat berapa jumlah ayatnya? 19. Iya, 19. Iya, jadi Al-A'la itu jumlahnya 19 ayat. Iya, jadi surah Al-A'la dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini sangat besar kaitannya anak-anak ya. Karena kenapa? Al-A'la berbicara tentang keindahan Allah ya, keindahan ciptaan Allah. Nah, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah indahnya ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar. Pernah dengar apa itu qada dan qadar anak-anak? Pernah ya? Di mana? Di rukun iman. Di rukun iman. Dia rukun iman yang keberapa? Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang indahnya ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nah, yang pertama itu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Pernah dengar apa itu qada dan qadar anak-anak? Pernah ya? Di mana? Di rukun iman. Di rukun iman. Dia rukun iman yang keberapa? Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang indahnya ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah semua luar biasa. Anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema indahnya ketetapan Allah. Apa itu? Memahami qada dan qadar. Baiklah anak-anak,
merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai qada dan qadar sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada. Qada adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Jadi, bencana apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang tahu. Begitupun diri kita, tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia, dan begitupun hari kiamat, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Contoh-contoh qada. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 2. Kematian pasti tiba. 3. Bumi berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qada. 1. Rajin datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memanfaatkan belajar dengan hal yang positif. 3. Tidak menolak berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Pengertian qadar. Qadar adalah suatu takdir atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Namun, qadar itu bisa diubah sesuai dengan ikhtiar dan usaha manusia. Qadar yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara di kelas karena tidak berhenti berdoa dan berusaha dan terus belajar. 2. Menjadi juara lomba pidato karena gigi dalam berlatih. 3. Menjadi orang yang sangat disenangi dimanapun dia bergaul karena berlaku ramah kepada sama siapapun yang dia temui. Ya, apa anak-anakku sudah paham apa itu qada dan qadar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku cerdas-cerdas semua ya, pintar semua. Jadi sudah paham. Jadi ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok. Kemudian soalnya itu berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi tidak ada lagi yang melirik kiri kanan, lihat tugas kelompoknya teman yang lain, tidak ada ya, karena tugasnya berbeda-beda sesuai kelompok yang sudah dibagi. Oke, Ibu minta silakan duduk di masing-masing kelompoknya nak. Ya, sudah duduk semua di taman kelompoknya? Sudah. Iya, jadi Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Jadi ini lembar kerjanya beda-beda nananya, tidak sama. Jadi tidak usah melirik di taman kelompoknya karena soalnya berbeda. Oke. Ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3.
bahwa semua yang terjadi atas semua makhluk merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. 2. Bagaimana hubungan antara qada dan qadar? Qada adalah rencana, qadar adalah perwujudan. 3. Sebutkan contoh-contoh dari qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kelahiran, kematian, rezeki. 4. Sebutkan contoh-contoh dari qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan, pekerjaan, keluarga. 5. Qadar disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi 2, yaitu mutlak dan mubram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jelaskan perbedaan antara qada dan qadar dalam ajaran Islam. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah yang bersifat umum dan mencakup segala sesuatu yang telah ditentukannya sejak zaman azali. 2. Yang lain perhatikan temannya, nak. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim yang baik terhadap qada dan qadar? Seorang muslim yang baik harus menerima qada dan qadar dengan ikhlas dan sabar. 3. Berikan contoh situasi di mana seorang muslim dapat menunjukkan keimanan terhadap qada dan qadar. Misalnya seorang muslim yang baru saja kehilangan pekerjaan dapat menunjukkan keimanannya terhadap qada dan qadar dengan tetap berusaha mencari pekerjaan baru sambil berdoa dan bersabar. Ya, itulah tadi presentasi dari teman-teman kalian. Silakan dulu, Nana. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari pekerjaan yang telah dikerjakan anak-anakku ya. Jadi kita kasih tepuk salut dulu untuk teman-temannya yang tampil tadi. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, alhamdulillah ya, hari ini sudah selesai mengerjakan tugas kelompok ya. Dan anak-anakku bisa mengerjakannya dengan baik dan bekerja sama. Oke, jadi sekarang saatnya kita memberi penilaian ya, siapa yang juara 1, 2, dan 3. Oke, juara 3, kita mulai dari juara 3 dulu. Iya, juara 3 diraih oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Kemudian juara 2 diraih oleh kelompok 1. Dan juara 1 diraih oleh kelompok 2. Iya, jadi juara 3 dengan perolehan nilai 80. Dan juara 2 dengan perolehan nilai 90. Dan juara 1 dengan perolehan nilai 100. Ya, itulah tadi pembelajaran kita anak-anaknya. Jadi ibu minta sebelum kita akhiri, ibu minta salah seorang dari temannya untuk naik ke depan menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang bisa, nak? Ya, silakan, nak. Di situ saja. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah yang bersifat umum dan mencakup segala sesuatu yang telah ditentukannya sejak zaman azali. Sementara itu, qadar adalah perwujudan dari qada yang terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah dengan terjadi sesuatu dengan kehendaknya. Ya, itulah tadi kesimpulan dari temannya. Nah, jadi qada itu adalah suatu pembelajaran agama Islamnya, di mana qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang terakhir, yang keenam. Jadi kita sebagai umat muslim, umat manusia harus meyakini apa itu qada dan qadar, ya, karena itu adalah suatu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, takdir.
takdir. Nah, di mana takdir ini ada dua. Ada takdir mubrah dengan takdir mu'allaq. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Iya, seperti kematian, jodoh, rezeki, ya. Iya. Oke, anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini cukup sekian. Minggu depan kita masuk materi zakat. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Suka? Suka. Senang lihat video? Ya, alhamdulillah hari ini anak-anakku senang semua ya belajar, masya Allah, anak-anak hebat semua. Iya, oke. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu ucapkan terima kasih dan